We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat pagi Mas Otnil Tasman, a monster. Selamat pagi, Mas Sutoyo. Salam kenal dari saya. Salam kenal. Sudah? Oke, sudah. Oke, Mas Otnil, saya mulai ya. Iya, boleh. Oke, Mas Otnil di Kompas, Anda mengaku bukan laki atau bukan perempuan. Bagaimana cara melatih ini, Mas? Ataukah ini sudah alami? Karena ini keseimbangan alam yang luar biasa. Silakan. Saya berkarya memang basicnya bukan berpasangan laki-laki ataupun perempuan ya. Mungkin itu ada di fase paling awal dahulu ketika saya menyadari di diri saya ternyata ada sifat laki-lakian dan ada sifat perempuanan gitu. Namun fase tersebut saya menyadari dan saya mempertanyakan sendiri gitu. Yang akhirnya hal tersebut itu menjadi kalau bisa dibilang tubuh saya itu adalah tubuh konflik gitu atau tubuh paradoks yang memang orang tidak semuanya itu mempunyai hal ini gitu, dan saya mengambil jalan sendiri atau bisa dibilang jalan sunyi gitu untuk memaknai lebih dari itu gitu. Maka dari itu bagaimana saya memaknai ya saya menerima semua apa yang saya rasakan dan saya yakini dengan basic saya Lengger dan juga basic bisa dibilang Lengger itu adalah sebuah bahasa ibu ya yang sudah mendarah daging di dalam tubuh saya secara sadar dan secara tidak sadar dari culture dan juga dari saya sebagai manusia gitu sampai sekarang ini gitu. Dan itu sudah datang secara alami, laki sama perempuan itu. Ya itu sudah datang dari secara alami ya, saya bilang itu bahasa ibu saya karena dari kecil saya di lingkungan kesenian Lengger juga yang memang kanan saya juga grup Lengger juga yang akhirnya membentuk saya menjadi sekarang ini tertarik dengan Lengger yang tadinya memang orang tua saya atau ibu saya itu tidak menghendaki saya menjadi seorang penari gitu karena menjadi penari Lengger atau penari di Banyumas itu kan banyak bermain dengan hal-hal mistis atau dulu ibu saya sering bilang mau ikut setan atau gimana kayak gitu. Tapi malah hal tersebut malah menjadi saya jadi merasa penasaran gitu yang akhirnya saya jadi ingin tahu dan ada apa gitu ya, saya malah memilih jalan saya sendiri kayak gitu. Bahkan waktu SMA waktu saya ingin masuk ke sekolah seni, ibu saya juga melarang karena ibu saya menginginkan saya itu menjadi seorang pendeta gitu. Ya karena saya basically dari ibu saya itu keluarga yang memang Kristennya sangat dibilang sangat kuat gitu, tapi saya memilih jalan lain atau akhirnya ibu saya pun menerima saya dengan keputusan saya menjadi seorang penari dan menjadi Lengger gitu sampai sekarang. Menurut saya itu luar biasa juga karena ibu saya bisa mengerti dan memahami saya secara pikiran dan secara jalan dan pilihan saya gitu. Saya sangat demokratis sekali ibu saya sampai sekarang, bahkan apapun yang saya lakukan ibu saya sekarang selalu mendukung dan mendoakan saya. Sejak umur berapa mengenal Lengger itu? Mengenal Lengger yang saya ingat itu saya
dulu itu kan waktu kelas 4 SD gitu sering terakhir mungkin ada lengger di desa saya gitu, karena mungkin desa saya itu masuk kota lah ya, karena dekat dengan pasar dan dekat dengan alun-alun, yang akhirnya memori itu saya ingat-ingat waktu kelas 4 SD tahun 96 kalau nggak salah, itu banyak sekali pertunjukan lengger di desa saya kayak gitu. Dan juga saya juga ikut di sebelah saya kan punya grup lengger dan kuda lumping gitu. Akhirnya mau tidak mau setiap hari Minggu sekali apa seminggu 2 kali kalau ada mau pentas itu kan sering diadakan latihan rutin gitu. Yang akhirnya saya sering melihat dan saya sering mendengarkan gending-gending. Akhirnya ada naluri untuk memang apa ya, memang ingin ingin mengikuti atau ingin melihat secara langsung kayak gitu. Bisa dibilang juga itu seperti pemberian yang memang menurut saya tidak banyak juga di apa ya dialami oleh banyak anak kecil pada waktu itu. Karena kalau ketika ada gending-gending Banyumasan atau gending-gending Lengger itu saya mencari entah itu di kota, entah itu di desa lain jauh di mana saya tetap mencari gitu. Pasti saya dengar, telinga saya pasti dengar. Mungkin karena gaungan-gaungan gending itu bisa didengar sampai ke desa saya, dimanapun berada saya pasti mencarinya kayak gitu. Itu semacam naluri yang memang harus saya penuhi gitu pada waktu kecil. Itu mungkin yang sudah terlatih dan sampai sekarang akhirnya kayak mendarat daging ketika ada kendang, ada suara calung itu memang ya mau tidak mau saya gatel ingin menari kayak gitu. Oke. Bisa ceritakan sedikit tentang lengger, Mas? Lengger menurut saya adalah ya selain dari ritus kesuburan yang dipercaya oleh masyarakat Banyumas memang untuk apa namanya perayaan pada saat pasca panen atau sebelum panen atau selain itu juga sebagai kaulan atau sebagai nazar kalau ada orang hajatan misalnya punya anak yang anak terakhir atau anak pertama mereka akan menanggap lengger kayak gitu juga menurut saya lengger adalah bagaimana jendela saya untuk mengerti banyak hal gitu. Bagaimana akhirnya kepekaan saya sebagai seniman, sebagai kreator itu bisa lebih tajam melihat sekitar saya gitu. Bahkan lebih kritis lagi untuk berpikir bagaimana saya apa namanya apa namanya dengan realita yang sekarang yang memang begitu mungkin sangat complicated ya hidup ini sekarang gitu. Nah, di Banyumas masih eksis ini lengger atau semakin lama semakin punah atau bagaimana? Bisa dibilang kalau lengger itu hidupnya mati mati enggan, hidup pun sekarat gitu. Kalau saya lihat kayak gitu. Karena apa ya? Ya memang Banyumas itu lengger juga hidup di daerah dan berkembang di daerahnya gitu. Saya bilang bisa sebuah kesenian tertentu itu tidak bisa dipindahkan atau tidak bisa di copy paste dan sebagainya. Makanya ya hanya bisa hidup dan berkembang di tempatnya gitu. Namun ya itu karena banyak stigma tentang lengger, yaitu banyak hal yang negatif tentang lengger yang akhirnya sekarang hidupnya seperti itu walaupun tetap bertahan, tetap berjuang demi untuk melestarikan kesenian itu sendiri kayak gitu. Ya saya juga melakukan hal itu selama hampir 6 tahun belakangan ini sampai bagaimana lagi itu dapat dibilang menjadi warisan tak benda gitu. Sampai saya pun di Solo memperjuangkan bagaimana lengger yang basicnya dari populis dari rakyat itu bisa menjadi unggul atau bisa menjadi bagus atau baik juga bisa diterima dan bisa menjadi tontonan yang bisa dibilang apa namanya bahkan sekarang kalau ada apa tamu dari kementerian itu pasti yang menjadi sajiannya adalah pertunjukan lengger misalnya sekarang kayak gitu. Ya itu membuat saya bangga sampai sekarang sih. Lengger bisa dikenal di masyarakat luas, di nasional maupun internasional gitu. Dan Anda satu-satunya penari lengger internasional atau masih ada yang lain lagi? Sebenarnya masih ada juga yang memang kakak tingkat saya bisa dibilang cutting gitu, Mas Rianto juga memang dia juga berasal dari Banyumas dan dia mengembangkan juga tarian lengger sampai sekarang yang mendunia juga gitu. Dan kebetulan juga Mas Rianto
rumahnya sebelah saya seberangan gitu, seberangan sungai gitu. Di antara Sungai Serayu gitu yang memang menjadi sumber dari penghidupan kami gitu. Oke, oke. Nah, sebagai penari lengger, apakah Anda masih mempraktekkan ritual lengger? Ritual renggel. Ya, kalau itu dibilang apa ya? Ritual yang saya lakukan ada dua jalan gitu. Satu jalan memang bagaimana saya memaknai spiritualitas atau ritual itu terhadap kehidupan saya sekarang dengan perspektif saya yang sekarang, bagaimana saya menghubungkan antara spiritual lengger yang dahulu atau yang saya panuti dengan sekarang gitu, bagaimana saya bisa prihatin dengan keadaan, sengaja untuk menyederhanakan hidup menjadi simple life kayak gitu, bagaimana saya bisa memaknai setiap dari perjalanan begitu. Sampai bagaimana saya walaupun misalnya orang awam itu banyak meminta kepada Yang Maha Kuasa kalau saya ingin diberi kemudahan kayak gitu. Tapi saya meminta bagaimana saya pengen dibeli masalah kayak gitu biar saya bisa mendapatkan bisa saya bisa melampaui masalah itu dan saya bisa naik level lagi gitu. Sampai seperti itu saya memaknainya. Ritual spiritualitas sebagai lengger gitu. Karena bagaimana menjadi lengger adalah bagaimana menjalani hidup yang berat seperti mungkin almarhum Dariah yang sebagai inspirasi saya, bagaimana dia memilih jalannya sendiri, laki-laki yang berperan berekspresi di dalam panggung sebagai wanita ataupun menjadi lengger dalam kehidupannya, baik itu di masyarakat, di sosial dan di panggung, ya itu sangat berat sekali. Itu yang saya yang saya ketahui dan saya riset dengan Mbak Daria dan saya pelajari dari Mbak Daria, akhirnya saya aplikasikan ke diri saya kayak gitu. Tapi juga di sisi lain juga saya melakukan pengembaraan tubuh saya terhadap beberapa situs-situs atau beberapa tempat yang memang dianggap bisa untuk saya mendapatkan indang lengger kayak gitu. Di Banyumas juga ada beberapa yang saya sering kunjungi yang saya memang seperti melakukan penyerahan diri lah, pengikhlasan terhadap leluhur di sana bahwa saya ini penari lengger yang saya tolong direstui misalnya seperti itu. Ya perantara seperti itu saya juga lakukan gitu sampai sekarang gitu. Wow. Wow. Nah, riset Anda tentang apa, Mas? Sebenarnya waktu itu memang keinginan saya untuk mencari kegelisahan saya sebenarnya. Itu ada apa dengan saya kok laki-laki bisa mainkan, menarikan lengger dengan bagus kayak gitu. Yang sampai pada umur 20-an atau 21-an gitu saya bertemu dengan Mbak Dariah gitu. Yang memang secara naluri atau secara karakteristik kok itu dengan saya dengan permasalahan saya yang akhirnya saya bertemu dengan sengaja memberanikan diri bertemu dengan beliau kayak gitu ya akhirnya menghasilkan karya sampai sekarang terinspirasi dari beliau dari awalnya Lengger Laut penantian Daria sampai Nosi Hiyori dan juga Cablaka dan yang terakhir Monster juga terinspirasi dari spirit dari beliau gitu. Untuk S2 sendiri, tesis Anda? Untuk S2 sendiri ya Daria juga sebagai kalau bilang saya bisa meletakkan sebagai dukun spiritualitas saya kayak gitu yang bisa bisa yang selama ini saya yakini itu bisa menjadi pedoman saya dalam saya menjalani lengger dan juga sebagai manusia. Oke. A Monster adalah rangkuman perjalananku dan lenggerku selama 10 tahun berkarya. Di karya ini aku bisa melihat lagi identitasku, posisi lengger yang aku jalani di tengah masyarakat. Juga di tengah arus modernitas, semua nyampur jadi satu karya ini. Identitas jauh dari kebenaran tunggal. Jadi Mas O'Neil lebih dekat dengan kebenaran majemuk kah? Atau bagaimana, Mas? Ya, sebenarnya saya juga tidak terlalu itu mungkin juga salah satu yang tidak saya hiraukan gitu kalau orang bilang saya itu ini salah, ini benar dan lain sebagainya. Maka dari itu mungkin saya juga mengalami fase-fase bagaimana saya harus memilih ini sebagai hal
keputusan saya gitu. Misalnya memilih lengger pun itu kan hal yang luar biasa yang harus saya pilih, ini benar atau salah kayak gitu misalnya gitu. Tapi semua akhirnya beranjak dewasa, beranjak ke sini akhirnya kan bagaimana keputusan saya itu harus saya yakini apapun resikonya begitu. Maka dari itu keputusan untuk tidak memilih baik dan buruk atau benar dan salah itu adalah keputusan yang memang merupakan perjalanan yang panjang yang saya harus memilih di antaranya itu. Bagaimana saya tidak mau dikatakan laki-laki dan perempuan misalnya kayak gitu. Bagaimana misalnya penunjukan saya bagaimana ini tidak bisa dikatakan halal ataupun haram misalnya kayak gitu. Tapi bagaimana saya mempertanyakan lagi hal itu yang akhirnya di situ malah menjadi menarik dan menyenangkan gitu. Bagaimana di antara itu bisa banyak sekali hal yang bisa saya masuk dalam berbagai spektrum dan bisa dibilang hal itu malah bisa menjadi saya jadi melebur misalnya di artistik lah gitu. Bagaimana panggung itu menjadi sebuah hal yang semuanya di antara misalnya abu-abu misalnya. Itu malah jadi lebih menarik, hitam tapi tidak terlalu hitam, ada sedikit abu-abuan, putih tapi tidak terlalu putih, ada sedikit abu-abuan juga gitu. Itu menurut aku menjadi ruang yang memang cukup membuat saya menjadi apa ya, hidup saya menjadi seru gitu. Jadi itu menurut aku alasan yang memang apa ya, di antara itu malah dimaknai menjadi keindahan yang tersendiri gitu. Atau bisa dibilang jalan yang saya pilih atau jalan sunyi ini menjadi sebuah jalan yang membuat perjalanan saya sendiri yang saya yakini sendiri yang ini kebenaran saya gitu. Apa yang saya lakukan ya saya lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, dengan kejujuran saya dan saya jujur-jujurnya, dengan keikhlasan yang saya lakukan setiap saat. Saya hidup harus ikhlas gitu. Saya percaya dengan semesta pasti akan merestui saya kemanapun saya berada dan apapun yang ingin saya lakukan. Itu, Mas. Oke, oke, oke. Wow. Mas Otnil menulis kesaktian paling tinggi ya kesenian. Mengapa, Mas? Ya, itu juga memang apa ya, mungkin karena secara sadar dan tidak sadar juga kepekaan saya itu seperti sejenak saja itu seperti mempertanyakan banyak hal gitu, termasuk juga pendidikan juga pada saat itu. Karena saya mengalami ketika saya lulus S1 misalnya kayak gitu, bagaimana pendidikan di sekolah saya SMA ataupun di terutama di SMA bagaimana kesenian itu tidak apa namanya, balik lagi ke tentang di antara rata jadi akademisi atau pendidikan itu secara cepat banyak terburu-buru untuk mengklasifikasikan hal tertentu ataupun nilai-nilai tertentu yang ada di masyarakat ataupun di kesenian misalnya kayak gitu. Hal tersebut yang membuat saya akhirnya kenapa harus cepat diklasifikasikan padahal mungkin belum tentu juga kenyataan realitanya juga seperti itu gitu. Itu yang membuat saya menjadi bagaimana kesenian ini yo menurut saya bisa melihat banyak hal atau seni itu bisa menjadi sebuah pendidikan bagi saya sendiri, bagaimana saya menghadapi hidup saya, bagaimana saya memaknai perjalanan saya. Jadi kalau menurut saya setiap orang itu punya perjalanannya masing-masing gitu. Dan menurut saya beruntung dengan seni karena saya bisa menyeimbangkan semua hal itu dengan mempertanyakan semua hal. Akhirnya itu bisa menjadi feedback buat saya sendiri untuk mengontrol, untuk menyederhanakan lagi kehidupan ini. Misalnya dengan teknologi misalnya gitu. Bagaimana teknologi sekarang berjalan dengan cepat. Bagaimana teknologi sekarang diramu atau diprogram atau didesain untuk membodohkan orang misalnya. Bagaimana Instagram didesain untuk bisa orang scrolling setiap hari sampai 5 jam misalnya kayak gitu. Itu kan jadi saya mempertanyakan dan saya menyadari bagaimana desain tertentu atau desain teknologi itu berasal kayak gitu. Misalnya ya banyak hal dari Instagram, dari teknologi, dari kehidupan sekitar kita yang memang saya harus mencari akarnya gitu. Desain itu harus saya cari dan motivasinya apa. Yang akhirnya saya bisa merefleksi diri saya sendiri dan mengkontrol saya sendiri dengan jendela tadi, kesenian seni tadi itu bisa membuat saya lebih peka terhadap hal itu yang saya malah justru beruntung dengan seni saya bisa menyatakan tadi statement tadi bahwa kesenian adalah kapten tertinggi gitu karena semua bisa melihat pengetahuan lebih luas gitu terutama tentang kemanusiaan terutama tentang pendidikan juga gitu bagaimana itu bisa menjadi apa ya menjadi saya sendiri saat ini gitu.
bagaimana memang saya misalnya contoh psikologi gitu, psikiater masalah psikiater atau psikologi, saya bisa menjadi psikolog bagi saya sendiri misalnya sampai saat ini misalnya seperti itu, nggak perlu saya pergi ke psikiater gitu, karena saya juga nggak percaya psikiater mungkin dia juga bisa menjurus ke psikopat juga misalnya kayak gitu, karena mereka terlalu mengklasifikasikan, oh saya psikiatri misalnya kayak gitu. Bisa-bisa dia malah banyak juga psikiater yang memang dia psikopat kayak gitu misalnya. Nah itu juga yang saya pertanyakan juga kayak gitu. Ya hidup ini memang banyak pertanyaan, jadi tidak harus secara cepat diklasifikasikan. Basic itu yang membuat saya menjadi lebih banyak bertanya dan mendapatkan banyak hal yang akhirnya dari saya sendiri kayak gitu. Ya saya refleksikan ke dalam sebuah karya kayak gitu. Oke, intinya kesaktian adalah kebebasan Anda untuk berpikir. Ya, dan saya juga sedang punya gagasan untuk menciptakan modul gitu karena di Nadine kemarin baru mencetuskan tentang kampus merdeka gitu. Makanya bagaimana saya ingin membuat modul tentang bagaimana seni bisa menjadi pendidikan yang bisa menjadi modul yang tadi itu dengan visi misi kampus merdeka tadi gitu. Dengan penciptaan seni kita bisa melihat banyak hal di situ termasuk pendidikan juga di dalamnya kayak gitu. Wow, wow. Oke. Terima kasih Mas Otnil atas Ya, sharingnya. terima kasih juga Mas. Ini seperti Semar, bukan laki, bukan Smart. water. Semar. Oh ya, Semar juga iya. Ya. Dia juga punya apa ya, termasuk di dalam wilayah abu-abu juga gitu. Sri Kandi juga termasuk di wilayah abu-abu juga gitu kalau di filsafat Jawa. Kalau saya lihat ya memang saya juga seperti apa ya, saya melihat Lengger juga akhirnya saya memahami bagaimana saya harus melihat dari akar bawah seperti akar bawah yang memang punya ekosistemnya sendiri yang harus saya pelajari dan juga akar di atas yang saya juga harus serap gitu. Seperti pohon kalpataru gitu ya. Memang saya juga harus menyerap dari informasi dari atas, dari teknologi dan sebagainya gitu. Itu mungkin yang menjadi Mas Otnil, saya sadari gitu. Mas Otnil, dari Ya. sejarah Lengger, apakah Lengger pernah sampai ke kesultanan, kerajaan, keraton? Apakah itu Kalau memang seni rakyat saja? kalau saya lihat memang kalau basically ya Banyumas itu memang kalau yang saya alami dan saya sadari memang kita dijajah oleh kesenian Mataram gitu, atau oligarki Mataram gitu. Makanya Banyumas itu banyak sekali melakukan perlawanan dalam hal baik itu dari budayanya atau dari keseniannya termasuk Lengger juga gitu. Bagaimana Lengger dulu sempat tidak boleh ditarikan karena ada itu tadi resisten dari ada jajahan dari Mataram yang ditarikan harus bersifat keraton atau bersifat yang diperintahkan oleh raja dari keraton. Akhirnya Lengger tidak boleh ditarikan dan hanya ada wayang saja atau itu saja yang bisa diselenggarakan di Banyumas. Akhirnya Lengger pun tidak habis akal, akhirnya licik masuk ke dalam wilayah wayang tersebut menjadi sinden gitu. Yang sekarang akhirnya sindenan Banyumas masuk ke dalam pertunjukan wayang dan akhirnya kayak seperti mempengaruhi dan sampai sekarang pun bisa tetap berjalan dan berkembang gitu. Ya Lengger termasuk masyarakat Banyumas termasuk melakukan perlawanan terhadap Mataram. Mungkin sampai kalau dibilang apakah pernah masuk ke dalam wilayah keraton, mungkin menurut saya tidak karena kesenian kami populis dan kami dijajah oleh Mataram kayak gitu. Maka dari itu pun karakteristik saya juga karakteristik yang melawan Mataram ataupun yang bersifat nilai-nilai yang bersifat raja kayak gitu. Itu tuh yang saya masukkan atau sisipkan dalam setiap karya saya bagaimana saya melakukan perlawanan resisten terhadap nilai-nilai yang bersifat adiluhung menurut keraton bahwa populis atau rakyat juga punya adiluhungnya sendiri yang lebih tinggi gitu. Bagaimana ketika diulang konsisten juga kuat dan juga bisa liberal gitu. Bagaimana kita bisa melakukan liberalnya sendiri dengan cara kami yang rakyat tapi bisa juga adiluhung gitu, punya nilai sendiri. Nggak perlu segalanya harus bersifat filosofis misalnya kayak gitu. Tapi kami juga punya ketika konsisten, kuat, kita juga punya gitu. Dan kita buktikan gitu. Mas Otnil, Banyumas adalah melting point antara Jawa dan Sunda. Apakah Lengger itu juga eksis di Sunda? Kalau dibilang Banyumas ada melting point pasti iya kan Banyumas kan termasuk gawang perapatan ya. Jadi perbatasan antara Jawa Tengah,
dengan Jogja, dengan Solo, dan juga Jawa Tengah, dengan Sunda, Jawa Barat, dan juga ada garis lagi di bawah lautan gitu. Maksud saya pesisir yang memang juga di situ bertemunya banyak banyak orang yang melahirkan kesenian baru gitu. Bagaimana juga ada ketinggian yang bisa menghasilkan kesenian sendiri, misalnya jenis lengger gunung juga ada. Yaitu yang membuat kita menjadi kesenian kita atau lengger itu menjadi unik atau menjadi spesial karena pertemuan-pertemuan perbatasan itu yang akhirnya menjadi kaya akan makna, kaya akan jenis teknik lengger sendiri. Bahkan kalau ngomongin lengger di pesisir dengan di gunung itu beda bentuknya gitu. Secara bentuk juga beda misalnya gitu. Di perbatasan juga beda karena ada Solo, ada Jogja campur dengan Banyumas juga gending-gending ataupun bentuk-bentuk gerakannya juga berbeda. Dan juga di perbatasan Sunda dengan Jawa Tengah juga pencampurannya juga beda juga. Itu yang menjadi kaya dan menjadi uniknya. Kalau dibilang negara ya uniknya karena ada perbatasan itu kita menjadi kaya akan perspektif, kita menjadi kaya akan latar belakang cerita tentang lengger dan sebagainya gitu. Kalau orang misalnya profesor pun sampai meneliti lengger itu tidak akan konkret karena di sana itu setiap wilayah berbeda, wilayah beda geografis, beda pula tentang akar sejarahnya gitu. Karena saya juga ada profesor juga dulu yang meneliti tentang calung, bagaimana laras calung dipatenkan, diklasifikasikan ke dalam pendidikan misalnya harus seperti ini. Ternyata salah juga karena calung itu basically dari sindenan, bagaimana juga dari uh, bambu yang dihasilkan di daerah tersebut. Ketinggian nada itu juga basicnya dari sinden juga, bagaimana cara bertutur atau ketinggian suara nada sinden itu akhirnya menghasilkan nada dari calung gitu. Begitu juga atau sebaliknya calung yang dihasilkan dari tanah daerah tersebut itu berbeda juga dengan tanah di daerah lain misalnya seperti itu. Jadi tidak ada yang konkret gitu. Tapi ya balik lagi akademis mengklasifikasikan secara tergesa-gesa atau terburu-buru. Itu kenapa saya tidak mau diklasifikasikan terhadap definisi manapun gitu. Oke, oke. Oke, terima kasih Mas Otnil atas waktunya. Ya, Amazing, amazing. sama-sama Mas, terima kasih juga. Loh, Mas Otnil di Sunda juga ada lengger. Sunda ada tapi namanya ronggeng. Kalau misalnya Oh, perempuan ronggeng. ronggeng. Di Oke. perbatasan itu sangat jelas klasifikasinya. Kalau perempuan itu yang menandakan ronggeng, kalau laki-laki lengger. Oke, oke, oke. Iya. Amazing, amazing. Thank you so much. Ya, Very sama-sama good. Mas. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai ketemu lagi.